Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan 3 soal pada materi listrik statis pada mata kuliah listrik magnet. Nama Elsa Latu Amalo, NIM 2018-43028. Untuk soal yang pertama, temukan medan listrik pada jarak Z di atas titik tengah segmen garis lurus dengan panjang 24 yang membawa muatan garis seragam. Sekarang yang pertama itu kita cari solusinya. Solusi dari pertanyaan di atas adalah memotong garis menjadi pasang-pasang yang ditempatkan secara simetris. AT plus minus X. Karena demikian, komponen horizontal dari kedua medan tersebut dibatalkan dan medan bersih dari pasangan tersebut adalah, kita masukkan rumus yang telah ditentukan, DE sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali lambda dx per R kuadrat cos theta Z. Jadi ini adalah medan listrik pada gambar 2.6. Untuk arah sumbu Z ditujukan pada arah panah ke atas. Teman-teman boleh lihat pada gambar yang ditampilkan. Sedangkan untuk arah sumbu X ditunjukkan pada garis mendatar searah sumbu X. Bisa dilihat dari titik min L sampai ke atas pada arah sumbu Z, di situ terdapat sudut theta. Sedangkan dari titik L sampai ke atas pada titik P dengan jarak R, lalu dari titik L tersebut sampai pada ujung sumbu X yaitu dx, dan pada titik sumbu X, titik pangkal sumbu X sampai pada titik pangkal sumbu P adalah jarak X. Diperlihatkan pada gambar 2.6. Di sini cos theta sama dengan Z per R dikali dengan R sama dengan akar Z kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Dan X, sekarang untuk mau mencari medan listrik, maka kita masukkan rumus. Rumus yang pertama yang kita hasilkan di atas yaitu DE sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan lambda dx per R kuadrat cos theta dikali dengan Z. Kita masukkan rumus cos theta-nya yaitu Z per R dan nilai R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Sekarang kita cari nilai E-nya. Kita masukkan rumus 1/4 pi epsilon 0, kita integralkan menjadi 2 lambda Z per Z kuadrat tambah X kuadrat tutup kurung dipangkatkan 3/2 dx. Hasil 2 pi L sama dengan 4 pi epsilon 0 buka kurung hasil dari integral X per Z dikuadratkan diakarkan Z kuadrat tambah X kuadrat tutup kurung batas 0 sampai L. Hasilnya sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan 2 lambda L per Z dikali akar Z kuadrat tambah L kuadrat. Jika Z lebih besar daripada L, maka nilai E-nya sama dengan 1/4 per epsilon 0 dikali dengan 2 lambda L per Z kuadrat. Nilai 2 lambda L per Z kuadrat itu sama
atau kita sebut ia muatan titik. Sehingga medan berkurang menjadi muatan titik, yaitu 4 per 4 pi epsilon 0 Z kuadrat di batas L sampai tak hingga diperoleh bidang kawat lurus tak terbatas, yaitu menjadi E sama dengan 1 per 4 A epsilon 0 dikali dengan 2L per Z, di mana jarak dari kawat yaitu E sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 dikali dengan 2 lambda per S. Itu untuk penyelesaian soal nomor 1. Sekarang untuk penyelesaian soal nomor 2. Temukan medan luar bola padat dapat bermuatan seragam berjari-jari L dan muatan total Q. Sekarang kita tentukan solusinya. Gambarlah permukaan bola dengan jari-jari R lebih besar dari R kecil lebih besar dari R besar, atau yang disebut permukaan Gauss. Rumus permukaan Gauss adalah sehingga rumus permukaan Gauss dapat kita tulis integral permukaan S E dikali dA dikali dengan 1 per epsilon 0 dikali dengan Q, di mana dapat menghasilkan produk titik integral S dikali E dikali dA sama dengan integral S batas E D dikali dengan A. Untuk solusi yang kita hasilkan di atas, yaitu disuruh gambarlah permukaan bola dengan jari-jari R lebih besar daripada jari-jari R besar. Jadi R kecil lebih besar daripada R besar. Dan besarnya E konstan di atas permukaan Gauss, sehingga muncul integral S E dA sama dengan integral E dA sama dengan E 4 pi R dikuadratkan. Jadi E 4 pi R kuadrat sama dengan 1 per epsilon 0 dikali dengan Q, atau E sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 dikali dengan Q per R kuadrat dikali R. Sebagai catatan, medan dari luar bola persis sama seperti jika semua muatan itu terkonsentrasi di pusat. Untuk bagian yang ketiga, konduktor bola yang tidak berubah yang berpusat di titik asal memiliki rongga dengan bentuk yang aneh. Pada gambar di bawah ini, di suatu tempat dalam rongga ada muatan Q. Pertanyaan, apa itu lapangan di luar bola? Solusi, sepintas akan tampak bahwa jawabannya bergantung pada bentuk rongga dan penempatan muatan. Tetapi itu salah. Muatan plus minus menginduksi muatan berlawanan min Q. Jadi kita bisa lihat pada konduktor bahwa arah Q plus itu berlawanan arah dengan arah Q minus, di mana arah Q plus arahnya keluar, sedangkan arah Q minus arahnya ke dalam. Jadi berlawanan arah. Yang mendistribusikan dirinya sedemikian rupa sehingga medannya itu membatalkan medan Q pada dinding rongga. Karena konduktor tidak membawa muatan bersih, ini meninggalkan plus Q untuk mendistribusikan secara seragam di atas permukaan bola. Demikian penjelasan dari soal nomor 3. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan penjelasan. Terima kasih.